Salam. Sepakat kita bangsa Indonesia seluruhnya menginginkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dari hari kemarin berarti rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka itu. Hari ini dan hari esok kita ingin lebih baik, termasuk dalam hal demokrasi. Kita menginginkan demokrasi kita lebih baik daripada hari kemarin. Juga hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka tentu saja demokrasi artinya pemerintahan rakyat, tentunya melalui wakil-wakilnya. Kita ingin parlemen kita makin baik sebagai yudikatif maupun legislatif. Nah, terutama juga adalah eksekutif. Produk daripada demokrasi eksekutif harus lebih baik. Presiden mendatang harus lebih baik daripada presiden yang sekarang. Ini saya yakin semua rakyat Indonesia menginginkan itu. Nah, di antara pilar demokrasi adanya partai-partai. Dan partai-partai inilah diharapkan lahir tokoh-tokoh politik yang digembleng dan dididik, yang diberikan kesempatan untuk berkembang. Maka itulah kita senang kalau partai-partai ini di samping mengirimkan caleg-calegnya ke parlemen, juga mengirimkan calon presidennya ke pilpres. Kita senang itu. Kalau dari partai-partai itu lahir pemimpin-pemimpin, lahir calon-calon presiden. Ini yang kita harapkan. Nah, kemudian setelah terpilih menjadi presiden, tentu menyusun kabinet. Nah, kita juga mengharapkan bagaimana dari partai-partai itu bisa dikirimkan orang-orang yang terbaik untuk menyusun atau juga untuk mengisi kabinet presiden yang terpilih. Yang terbaik loh. Yang terbaik artinya dia cerdas juga tapi amanah. Cerdas di bidangnya, artinya bidang yang akan dia pimpin, tapi juga amanah. Tidak korup. Maka ketika ada menteri yang tertangkap karena korup, ini berarti partai yang mengirimkannya menjadi partai yang harus dihukum itu. Dan kita memberikan hukuman sebelumnya kepada Demokrat, ketika Demokrat walaupun berkuasa 2 periode SBY, tapi di akhir pemerintahan SBY banyak anggota partainya yang ditangkap dan ada menterinya yang ditangkap. Maka masyarakat Indonesia memberikan pukulan kepada Demokrat. Demokrat akhirnya menjadi bisa-bisa nanti menjadi partai gurem ini, setelah terus menurun tiap pemilu suaranya. Nah, itulah hukuman bagi Demokrat karena menterinya ada yang korupsi dan juga
anggota ya partainya, pimpinan-pimpinan partainya juga korupsi. Dan dicurigai ada aliran dana itu mengalir ke partai. Seharusnya partai itu dibubarkan. Tapi memang sampai saat ini belum ada tindakan tegas terhadap partai-partai yang dicurigai ya mengambil atau mengumpulkan dana-dana korupsi. Nah sekarang ini ketika Partai Nasdem 2 menterinya sudah dicokok, sudah ditangkap karena kasus korupsi, nah maka ya kemungkinan ini rakyat Indonesia memberikan hukuman yang sama buat Nasdem sebagaimana Demokrat. Apalagi Nasdem ini sudah menterinya korupsi tapi kelihatannya dilindungi, ada upaya melindungi. Padahal kalau partai yang benar-benar konsisten ingin memberantas korupsi, ketika ada anggotanya yang korupsi atau ada menterinya yang korupsi, langsung dipecat. Langsung pecat dari partai, bahkan tadi itu kecam, salahkan. Nah tapi Nasdem justru sudah jelas-jelas 2 menterinya ini korupsi, tapi kelihatannya tidak dikecam, bahkan kelihatannya ada upaya-upaya pembelaan, dan ini tidak mendidik sekali, tidak memberikan pendidikan politik buat bangsa ini. Kita mengharapkan korupsi itu menjadi musuh. Korupsi ini sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi ini harus diberantas, terutama oleh penyelenggara negara. Dan kepanjangan tangan dari penyelenggara negara adalah partai-partai. Nah, ketika partai-partai tidak memberikan kecaman, malah mendukung koruptor, ini sudah waktunya nih, ya. Nasdem juga harus ditenggelamkan. Nah, Demokrat sudah merasakan pahitnya menjadi oposisi karena di samping tidak bisa membentuk pemerintahan sebagaimana zaman SBY, juga suaranya makin berkurang. Nah, itu akibat apa? Akibat korupsi. Jadi Demokrat sudah merasakan pahitnya akibat korupsi. Dan sekarang AHY walaupun di backup oleh SBY, ya suaranya tidak didengar. Ya, akhirnya dia merasakan sendiri bagaimana. Sudah pede, wah dia akan jadi wakil calon presiden, akan menjadi wapres. Ternyata tidak dipercaya. Anies Baswedan malah mengambil Cak Imin. AHY yang sudah pede, wah akan jadi wapres, ternyata ditendang. Akhirnya ngambek-ngambek, marah-marah. Nah, itulah ya dampak dari korupsi yang dilakukan partai itu sebelumnya. Jadi ada karma ya yang akan terus berlanjut nanti. Maka itulah Nasdem siap-siap ya kena karma. Baik partainya akan jeblok, banyak yang tidak memilih, ya termasuk juga upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden. Ini juga akan kena karma. Siapa yang mau memilih ya capres yang diusulkan oleh partai yang terlibat banyak ya dengan kasus korupsi? 2 menteri itu tentu dianggap cukup banyak itu. Salam.